yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Kami percaya hanya padamu Tuhan. Glory, glory, haleluya. Sebab Kau baik Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya. Penolong yang selalu setia, Dialah yang baik memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Bersama-sama katakan, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Kami menyembah-Mu Tuhan.
kami hanya tertuju padamu Tuhan. Kami memandang kebaikan-Mu, kami memandang kemurahan-Mu, kami memandang kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Semuanya baik yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami memandang hanya padamu. Semuanya baik Tuhan, semuanya baik. Hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini ya Bapa. Syakata para laba ya laba kara laba ya laba kana naba sikene laba 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 shikala ya sikene laba 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 laba. Sungguh besar kasih-Mu atas kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesusku. Segala pujian kami hanya bagi-Mu. Sungguh Kau besar, sungguh Kau besar Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, kami percaya, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekarang dulu dan selama-lamanya ya Bapakku. Amin. Shalom, selamat siang. Berjumpa lagi kita dalam ibadah Zoom. Biarlah siang hari ini saya kembali akan sharing firman Tuhan, yaitu mengenai perumpamaan kerajaan sorga, yaitu mengenai digambarkan dalam gandum lalang, biji sesawi, dan ragi. Semuanya diambil dari Matius 13, 24 sampai 43. Ini adalah sharing saya yang ketiga. Sharing saya yang pertama mengenai perumpamaan dari penabur. Sharing kedua adalah mengenai rahasia kerajaan sorga, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ini sharing ketiga adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga, di mana perumpamaan itu mengenai perumpamaan kerajaan sorga itu dilambangkan atau digambarkan seperti gandum lalang, biji sesawi, dan ragi. Mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang dimulai dari ayat 24. Oke, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya.
Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang dia ambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukannya ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis." Atau waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian jugalah pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ya, itu adalah perumpamaan tentang kerajaan sorga, ya, di mana Yesus berkata untuk mengerti perumpamaan ini, kita harus mengerti dulu perumpamaan tentang penabur, ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya akan mencoba menjelaskan dari awal, ya. Di sini tertulis bahwa, sebentar ya. Oke, di sini tertulis Yesus berkata bahwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya ya. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ya, di sini setelah saya lihat dari bahasa aslinya, benih yang dipakai, kata benih itu ada beberapa macam. Tetapi kata benih yang dipakai ini adalah sperma. Ya, sperma adalah, kalau kita tahu bahwa adalah benih dari laki-laki atau sperma, ya. Jadi benih di sini memakai kata dari bahasa asli yang berarti sperma, ya. Jadi Yesus membentangkan perumpamaan tentang kerajaan sorga, diumpamakan adalah benih baik yang ditaburkan di ladangnya, ya. Kemudian kita lanjutkan di ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya. Ya, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi.
ya. Di sini dikatakan pada waktu tidur, datanglah musuhnya. Musuhnya ini adalah kalau dari bahasa Yunaninya yang berkata ektros atau musuh, ya. Di sini menunjukkan musuh di sini adalah musuh yang kayak musuh pribadi begitu ya. Jadi permusuhan yang sangat dalam ya. Kebencian, kalau musuh itu sampai benci sekali ya, sampai kayak musuh bebuyutan seperti itu ya. Jadi musuh di sini bukan musuh-musuh yang biasa, tetapi musuh yang apa ya, musuh bebuyutan, kayak musuh yang didasari oleh kebencian yang sangat dalam. Jadi datanglah musuh di sini mulai menaburkan benih lalang. Tetapi setelah saya pelajari di bahasa Inggris maupun di bahasa Yunaninya, tidak tertulis kata benih ya, tapi tertulis menaburkan lalang. Di bahasa Yunaninya tertulis sisania ya. Dari bahasa akar katanya sisanion. Jadi sisanion itu bentuk tunggal, atau kalau sisania adalah bentuk jamak. Jadi di sini musuhnya ini menaburkan lalang dalam jumlah yang banyak karena memakai kata sisania. Sisania ini adalah lalang, ya. Ya. Oke, sekarang saya mencoba saya cari lalang itu yang tertulis di sini adalah sisania bentuk jamaknya, tapi bentuk tunggalnya adalah sisanion. Ya, ini adalah sejenis darnel. Jadi sangat menyerupai gandum, ya. Tertulis menyerupai gandum. Kecuali bulirnya berwarna hitam. Jadi bulirnya itu bulir itu kayak bulir yang buah ya, seperti buahnya itu, tapi bedanya nanti berwarna hitam. Ya, di beberapa daerah dikatakan ini adalah gandum palsu, ya. Jadi darnel ini adalah tanaman yang tumbuh di Palestina. Dia sangat menyerupai gandum dalam banyak hal, tetapi tidak berguna. Jadi menyerupai, serupa, tetapi berbeda. Ya, berbeda. Makanya dikatakan gandum palsu. Jadi sangat mirip dengan gandum, ya. Oke, saya lanjutkan. Itu adalah pengertian tentang sisania atau darnel. Di bahasa Indonesianya tertulis adalah lalang. Ya, dia menaburkan lalang dalam jumlah yang banyak di antara gandum itu lalu pergi. Bahasa Yunani daripada gandum adalah situ. Ya, oke. Jadi situ adalah kata Yunani daripada gandum. Kemudian setelah menabur dikatakan lalu pergi. Oke. Nah, di sini juga tertulis bahwa menaburkan lalang dalam jumlah yang banyak, ya. Di ayat 26 kita lanjutkan di ayat 26, ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Ya, di sini kita lihat ya, tertulis ketika gandum ya, tetapi dalam bahasa aslinya tidak tertulis gandum. Karena gandum kita sama-sama tahu bahwa gandum itu adalah bahasa Yunaninya adalah situ. Ya, situ itu dalam bentuk tunggalnya. Tapi kalau dalam jamaknya tertulis dengan kata sitos ya. Jadi ini situ. Tapi di sini tidak menggunakan kata situ, tetapi soptos. Jadi soptos ini kalau diartikan adalah tanaman, tumbuhan berupa rumput atau jerami. Ya, jadi ketika jerami atau tanaman jerami itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Jadi ketika tumbuhan itu, karena seperti tadi di awal dikatakan bahwa gandum dan lalang ini pada awal pertumbuhan itu sangat serupa, ya. Jadi dikatakan gandum palsu. Jadi ketika pada pertumbuhan awal, ketika tanaman atau ketika jerami itu tumbuh,
dan mulai berbuah, baru nampak lalang itu. Artinya apa? Setelah mengalami pertumbuhan dan mulai menitik beratkan pada berbulir, baru kelihatan bedanya. Maka dikatakan di sini baru nampak jugalah lalang itu. Sebelum ini, sebelum berbuah ini, tidak ada perbedaan. Makanya ayat 26 di awalnya dikatakan ketika soptos, ketika tanaman atau rumput itu tumbuh, jadi pada awalnya tidak kelihatan perbedaannya. Setelah muncul atau kelihatan perbedaan, dikatakan mulai berbulir. Tetapi berbulir di sini menggunakan kata karpos, ya. Jadi di sini artinya buah, ya, menghasilkan buah. Jadi berbulir ini dalam bahasa Yunaninya tertulis karpos, yang artinya buah, ya. Jadi saat berbuah ini baru kelihatan lalang itu. Oke, kita lanjutkan ya. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Ya, jadi hamba-hambanya dari penabur itu baru merasa, baru ngeh gitu ya, baru melihat loh, kok ada yang berbeda di tanamannya dia. Makanya dia datang kepada tuannya, bilang loh, bukankah kita naburkan benih yang baik? Tapi dari manakah lalang itu? Jadi mulai kelihatan. Kapan kelihatan lalang itu atau si sanion tadi? Kapan kelihatan atau darnel tadi? Kapan kelihatannya? Yaitu saat mulai ini berbuah. Saat berbuah inilah baru melihat perbedaannya. Perbedaannya antara lalang dan gandum. Kita jangan lupa pada saat kita saya bawakan tentang perumpamaan penabur, juga dilihatkan yang diperlukan pada saat perbedaan dari tanah atau tempat taburan itu perbedaan pada saat menghasilkan buah. Jadi buah di sini sangat penting dari kata yang sama, menghasilkan buah, berbuah. Oke. Jadi hamba-hamba itu akan kelihatan kapan? Saat ada buahnya. Di situ akan bisa dibedakan antara mana lalang, mana gandum. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, seperti ini. Yang ini di ayat 23, ayat sebelumnya tentang perumpamaan penabur. Yang ditaburkan di tanah baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia akan berbuah. Ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dari bahasa Inggrisnya sama, berbuah adalah karpos. Ya. Jadi di sini makanya Tuhan Yesus berkata begini kepada para muridnya, engkau harus mengerti dulu perumpamaan tentang penabur, supaya engkau bisa membuka dari perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di berikutnya. Oke ya. Ini ada gambaran yang saya sempat cari, karena saya sempat bingung ya. Saya mau cari gitu ya, apa perbedaannya sih gitu ya. Jadi saya dulu waktu masa-masa lockdown ini, waktu dulu awal-awal itu kita kalau biasanya itu manggil tukang kebun ya untuk nyabuti rumput dan lain sebagainya. Tetapi waktu itu awal-awal pandemi kita tidak ngundang mereka, kita sebisanya kan tidak mengundang orang luar ya, karena awal-awal itu kan sangat riskan. Saya mencoba menyiangi sendiri, saya mencoba dengan tanaman-tanaman itu memang kalau dibiarin akan tumbuh lalang. Tapi saya bisa membedakan sih, karena apa? Tumbuhan antara tumbuhan yang saya lalang itu kan tinggi-tinggi ya. Tapi yang tumbuhan ini tanaman, tadi tanaman yang pendek-pendek, kecil-kecil itu. Jadi kelihatan perbedaannya. Jadi saya bisa segera saya cabut gitu, bisa tahu perbedaannya. Tetapi sehati-hatinya saya, sepelan-pelan perhatian gitu ya, hati-hati cabut, tetap saja kena juga yang asli. Kenapa? Ternyata tumbuhan lalang itu kalau dia tumbuh, dia itu langsung masuk di sela-sela akar-akarnya tanaman tersebut. Jadi sehati-hatinya saya saat mencabut, pasti kena itu. Pasti kena yang tumbuhan aslinya. Pasti ikut kebuang. Makanya ada satu nanti ayat yang mengatakan Tuhan Yesus bilang, jangan
kumpulkan, jangan cabut sekarang. Saya baru mengerti. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini kalau kita mengerti firman Tuhan, kadang-kadang Tuhan Yesus mau berbicara gitu. Berbicara tentang firman kepada kita. Mungkin saat itu saya tidak ngeh, tapi saat saya belajar membaca firman Tuhan tentang lalang dan gandum, saya baru katakan, oh iya, kenapa enggak boleh nyabut saat itu ya? Padahal seharusnya bisa kan. Tapi tetap sehati-hatinya kita untuk melakukannya, tapi tetap kena cabut yang baik itu. Tanaman yang aslinya yang kita mau pelihara itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini ada perbedaan. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah gandum. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah darnel atau sisanion tadi, atau kalau kita di bahasa Indonesianya adalah lalang. Jadi sama-sama kelihatan menghasilkan buah. Sama-sama ada buahnya, kelihatannya gitu kan ya. Tapi buktinya nanti hamba-hamba itu akan tahu saat berbuah ini mana yang buah benar, mana yang buah palsu. Begitu ya. Ini adalah saya cari, jadi tertulis di sini adalah gandum sebelum benar-benar masak seperti ini. Jadi seperti hijau, tidak ada perbedaan dengan lalang, apalagi tumbuh bersama-sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Ini adalah lalang di sini, atau boleh dikatakan sama ya, wheat, darnel, atau tares. Jadi lalang ini di bahasa kerennya, kalau kita dulu sekolah mungkin ya, itu ini, Lolium temulentum, ini adalah jenis keluarga untuk lalang ya. Jadi hampir sama sekali, apalagi masih tahap-tahap awal, tidak kelihatan. Mulai kelihatan sekali lagi, saya menekankan ulang-ulang kata berbuah. Sama berbuahnya, ini kelihatan berbuah kan, tidak ada perbedaan. Oke ya. Jadi lalang ini biasanya tumbuh di pertanahan yang sama dengan gandum, dan dianggap sebagai rumput liar. Kedua tumbuhan ini sangat mirip, ya betul ya, sangat mirip, sehingga di sejumlah tempat di dunia lalang ini juga disebut sebagai gandum palsu. Ya, bahasa Inggrisnya tertulis false wheat. Jadi gandum palsu atau darnel tadi ini, atau darnel. Ya. Jadi kemiripannya ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi bahwa kemiripan tumbuhan ini terutama di awal pertumbuhan, itu sangat persis. Dikatakan mulai berbeda ketika bulir-bulir gandum muncul. Jadi ini, saya searching, ini bukan dari saya kepingin tahu gitu loh, kenapa, dasarnya apa Yesus memakai perumpamaan ilalang dengan gandum. Jadi awal pertumbuhannya sama, dan berbeda ketika sama, firman Tuhan mengatakan ketika bulir-bulir atau buah-buahnya gandum itu muncul. Batang berbulir pada darnel itu kelihatan lebih kurus dari gandum. Jadi kalau orang yang hamba-hamba yang benar tahu memperhatikan, pasti meskipun awalnya tidak tahu ya, jelas sekali firman Tuhan katakan mereka tidak tahu, taunya saat berbuah. Meskipun berbuah kita awam ya, kalau kita bukan orang-orang pengusaha gandum, kita sulit membedakan karena ini saking sudah yang ditabur, yang sebelah kiri gandum ini kelihatan coklat ya. Sebenarnya ini tuh sudah masak. Nanti perbedaannya kalau masak ini dia kelihatan coklat, dikatakan kalau darnel ini akan menjadi hitam. Nanti saya akan tampilkan. Jadi di sini sangat persis ya saat hijau. Kalau awal-awal itu sangat hijau. Jadi berbeda saat berbuah tadi. Ya. Jadi warna gandum itu menjadi kecoklatan ketika ranum, seperti ini ketika masak, sedangkan lalang itu menjadi bukan hijau, ini kan belum ranum. Nanti ranum dia akan berwarna hitam. Ya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah ini saat awal-awal pertumbuhan dan ada bulir-bulirnya. Kalau dalam keadaan begini, apakah kita bisa membedakannya? Hamba-hamba Tuhan itu berkata, hamba-hamba tuannya itu berkata bisa membedakan dari buahnya karena mereka sudah mengenal baik mana gandum, mana itu darnel, mana itu sisanion. Kalau seperti ini, bisakah kita membedakannya? Mereka akan tumbuh bersama. Tidak akan berbeda, tidak bisa membedakan. Makanya dikatakan gandum dibandingkan dengan lalang atau darnel, apakah kita bisa membedakannya?
Kalau sudah tumbuh seperti ini pada saat awal-awal, hijau semua begini. Nanti yang membedakannya pada saat nanti masak. Oke, saya lanjutkan. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai pada waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya, jadi di sini seperti tadi yang saya sampaikan, ya hamba-hamba itu berkata karena mereka sudah tahu perbedaannya, seperti saya yang melakukan menyabut lalang itu. Tapi tuannya berkata, jangan, karena kalau kamu nyabut, mungkin gandum itu akan ikut tercabut. Karena memang sedemikian bentuknya hampir sama, meskipun mereka tahu perbedaannya, akarnya tadi pasti saat kamu tabut, kamu tarik, pasti ikut ketarik. Karena ternyata akar-akarnya itu saling berkaitan satu sama lain. Dan lalang ini ternyata lebih hebat, dia masuk ke sela-selanya dari akar yang gandum itu. Jadi dia masuk ke sana. Saya enggak tahu, tapi memang itu kenyataannya setelah saya lakukan, saya baru tahu. Jadi saya nyabut itu sampai akarnya, jadi akarnya itu harus saya tarik. Seperti itu. Jadi enggak bisa cuma jasmaninya aja ya. Jadi batangnya aja ya, tapi harus cabut sampai ke akar-akarnya. Makanya Yesus berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Jadi bukannya Yesus berkata, kan sudah tahu ada orang jahat, kenapa Tuhan tidak engkau singkirkan mereka dari muka bumi ini? Karena alasan ininya, karena alasan kasihnya. Yang kedua, dan saya percaya Tuhan Yesus masih ngasih waktu, ngasih kesempatan pada kita, buat mereka-mereka juga, buat kita dan buat mereka. Ya, karena nanti ada waktunya, yaitu waktu menuai. Pada waktu itu sudah tidak ada waktu lagi, maka Tuhan itu akan berkata kepada para penuainya, kumpulkan dahulu lalang itu. Kenapa? Karena pasti bisa dibedakan. Ikatlah berberkas-berkas, karena kecabut pun memang saatnya untuk dituai. Ya, jadi lalang itu akan dikumpulkan dan perbedaannya ini, dibakar. Sedangkan gandum itu dikumpulkan untuk dimasukkan ke dalam lumbungku. Oke, ini ya, yang dalam keadaan gambar ini adalah gambar yang sudah masak. Ya. Jadi sudah masaknya seperti ini, bisa nggak kita membedakannya, jabuti gitu ya. Seperti ini juga ya. Ya, apalagi sangat ya cuma satu pot gitu mungkin kita sanggup, tapi kalau luas seperti gini bagaimana cara nyabutnya, kan begitu ya. Oke ya. Jadi dengan gambaran ini kenapa? Jadi kenapa Tuhan izinkan jangan biarkan mereka tumbuh bersama-sama sampai waktunya. Ya. Ini yang terakhir adalah perbedaan pada saat tumbuhan ini sudah matang, sudah siap untuk dituai. Ya, di sini dikatakan wheat atau gandum, terlihat sekali bahwa gandum ini dia akan merunduk. Karena apa? Isinya. Dia berisi, isinya ini berat, membuat dia menunduk. Sedangkan lalang, dia akan terus berdiri. Karena apa? Isinya tidak ada isinya. Jadi kelihatannya berbuah. Makanya tadi saya bilang, di gambar dinyatakan bahwa lalang itu, di gambar itu kan kelihatan ya, tapi beda fisik antara buahnya gandum dan buahnya lalang. Makanya lalang ini dikatakan, tadi awal saya katakan bahwa adalah gandum palsu. Orang menyebutnya adalah gandum palsu. Jadi secara sekilas mungkin kelihatan berbuah, sama-sama berbuah, tetapi yang membedakan buahnya tadi, isinya, ini bukan berbuah. Ini hasilnya hitam dan tidak bisa dimakan. Bahkan saya searching terus bahwa lalang ini isinya kadang-kadang kalau dimakan ada yang menimbulkan racun. Jadi beracun sekali sehingga bisa membunuh. Jadi ini alasan kenapa Yesus memakai memakai perumpamaan gandum dan lalang. Luar biasa kan Tuhan kita. Semua ini ciptaannya, makanya dia bisa berkata, dia bisa memakai
memakai benda-benda ciptaannya, karena dia sangat tahu, dia sangat detail. Saya tidak tahu, taunya dari mana ya ini. Zaman sekarang bisa ada Google, kita bisa share, kita bisa cari searching, sehingga kita bisa mendapatkan perbedaannya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian setelah perumpamaan itu, perumpamaan tentang gandum dan ilalang itu selesai. Kemudian Yesus melanjutkan lagi, sebenarnya ada perumpamaan lain, yaitu tentang biji sesawi dan tentang ragi ya. Jadi Tuhan langsung lanjutkan. Saya heran kenapa Tuhan Yesus lanjutkan gitu ya. Jadi 3 perumpamaan ini Tuhan ceritakan bersamaan, baru setelah itu dikatakan di ayat 36, maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan kepada kami tentang perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Jadi murid-muridnya ini bertanya, dari 3 perumpamaan itu, mana yang muridnya ini tidak mengerti menurut saya. Karena kenapa? Jelas sekali, murid-muridnya itu sangat dekat dengan Yesus. Setiap hari kumpul, dia tahu apa yang Yesus bicarakan. Kadang-kadang kumpul pun, kadang Yesus bicara A, murid-muridnya masih menangkapnya sebagai B. Yesus berbicara tentang roh dalam roh, bukan jasmani, tapi mereka menangkapnya dalam jasmani. Ya, jadi murid-muridnya bertanya tentang lalang. Saya heran kenapa mereka tidak bertanya tentang, kalau saya akan bertanya semuanya, saya tidak mengerti apa itu gandum, apa itu lalang, apa itu biji sesawi, apa itu ragi. Saya akan tanya semuanya. Mungkin kita semua akan tanya semuanya. Tapi murid-muridnya bertanya tentang lalang. Karena bagi mereka, lalang ini mereka yang nggak mengerti begitu ya. Oke, di sini Tuhan Yesus menjelaskan begini. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia. Jadi penabur ini baru Yesus menjelaskan sekali. Jadi Yesus jelaskan semuanya. Jadi orang yang menaburkan benih baik itu adalah anak manusia itu sendiri, yaitu Kristus atau Yesus Kristus. Oke, saya lanjutkan. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu ialah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi di sini ladang, Tuhan Yesus langsung jelaskan. Ya, jadi firman Tuhan langsung mengatakan ladang adalah dunia. Benih yang baik di sini adalah gandum, benih yang baik itu adalah gandum. Langsung Tuhan menyebutkan itu adalah gambaran daripada anak-anak kerajaan. Jadi anak-anak kerajaan ini Tuhan Yesus memakai gambaran adalah gandum. Ladang itu gambaran daripada dunia, perumpamaan atau gambaran ya. Sedangkan lalang itu langsung disebutkan bahwa lalang itu anak-anak si jahat. Tapi hati-hati ya di sini. Siapa anak-anak si jahat itu? Kita mungkin saat ini kita akan berkata, oh benih yang baik itu gandum itu kita, saya. Kita ini adalah anak-anak kerajaan. Lalang itu anak-anak si jahat, pastinya yang jahat sekali, gitu ya. Tapi hati-hati, lalang ini anak-anak si jahat adalah bukan, sekali lagi kita ingat perumpamaan lalang dan gandum. Dia ini serupa. Jadi lalang di sini adalah anak-anak si jahat ini bukan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bukan yang kelihatan, mohon maaf, dari orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, dari agama lain atau apapun yang di luar kita, bukan. Lalang ini sangat serupa dengan anak-anak kerajaan. Jadi lalang di sini adalah kita semuanya, juga bagian daripada lalang yang hidup di dunia ini. Ya, jadi hati-hati, lalang di sini melambangkan serupa atau gandum palsu. Jadi dia serupa gandum, tapi bahaya. Hati-hati karena dia sebenarnya adalah anak-anak si jahat. Kita lanjutkan. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu adalah malaikat. Jadi dikatakan jelas sekali musuh adalah gambaran daripada iblis. Dia sebenarnya adalah iblis. Jadi iblis itulah yang datang pada waktu malam atau musuh
memang musuh yang tadi gambaran musuh yang membenci sekali, karena membenci sekali pada Kristus. Karena memang dari firman Tuhan dikatakan ada permusuhan. Pada saat Adam masuk dalam dosa, dikatakan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan ular atau iblis. Jadi di sini iblis adalah lambang. Dia sangat membenci, permusuhan yang sangat dalam dengan Kristus. Waktu menuai dikatakan akhir zaman. Jadi biarkan mereka tumbuh bersama, tapi waktunya, ada waktunya. Kapan menuai? Yaitu waktu menuai adalah gambaran akhir zaman. Jadi jangan kita berkata, oh tidak ada akhir zaman. Belum. Firman Tuhan berkata pada ada waktunya, ada akhir zaman, itu pasti tergenapi. Kapan kita tidak tahu. Tapi dikatakan akhir zaman itu ada. Di saat itulah, maka Tuhan akan kirimkan para penuai, yaitu apa? Malaikat. Jadi para penuai itu adalah gambaran malaikat, bukan hamba-hambanya. Bukan hamba-hambanya, tetapi malaikat yang disuruh untuk menuai. Ya, pada akhir zaman. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Jadi pada akhir zaman ya, seperti lalang itu dikumpulkan, jadi lalang pada saat akhir zaman, pasti ada akhir zaman, lalang itu akan dikumpulkan dan dibakar dalam api. Ya ini api apa ya? Jadi ini menyambangkan apa? Pada saat lalang itu, sisanion itu, pada saat akhir zaman, pada saat penuaian besar-besaran, akan dituai semuanya. Jadi semua dicabut, di sana akan dibedakan. Lalang akan masuk ke dalam api, yaitu neraka yang kekal. Demikian juga pada saat gandum akan masuk ke dalam lumbung. Ayat 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dikatakan di sini apa? Anak manusia menyuruh, ini sudah jelas sekali, sudah tidak pakai perumpamaan, jadi anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Siapa segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan. Semua orang yang melakukan kejahatan. Ya. Dan yang menyesatkan tadi, ini adalah siapa? Adalah lalang. Jadi lalang itu adalah gambaran apa? Anak-anak si jahat. Anak-anak si jahat yang gimana ini? Yang menyesatkan dan membuat semua orang melakukan kejahatan. Dan semua orang yang melakukan kejahatan, inilah adalah gambaran daripada lalang. Jadi segala sesuatu yang menyesatkan itu dan yang melakukan kejahatan itu adalah lalang. Kenapa kok dikatakan dari dalam kerajaannya? Aneh bukan? Makanya tadi ini mengacu kembali ke dalam perumpamaan tentang penjelasan tentang rahasia kerajaan surga. Kenapa dikatakan lalang ini atau si jahat ini menyesatkan, melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Bukan kerajaannya ada di surga. Bukankah saat ini yang terjadi adalah di bumi? Yesus katakan, aku bukan dari kerajaan dunia. Jika aku berasal dari kerajaan dunia, maka para malaikatnya tidak akan mau menyerahkan dia ke dalam, akan dibunuh ya. Katakan begitu. Yesus sendiri berkata, aku bukan dari kerajaan dunia ini. Sama Yesus beritakan pada saat kedatangannya, bertobatlah, kerajaan surga atau kerajaan Allah sudah dekat. Jadi saat kita terima Yesus, percaya kepada Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan, percaya bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit, dikatakan apa? Kerajaannya tinggal di dalam kita. Saat kita terima Yesus Kristus ke dalam diri kita, kita mempunyai Roh Kudus, dikatakan kerajaannya datang dan sesungguhnya kerajaan itu di dalam kita. Jadi makanya dikatakan jangan percaya engkau
Jika engkau melihat, ia ada di sana, ia ada di sini, sesungguhnya ia ada di dalammu. Jadi saat kita percaya pada Yesus dan Yesus diam di dalam kita sebenarnya adalah anak-anak kerajaannya. Jadi kita tinggal di dunia ini, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita hanya tinggal di dunia ini sebagai pendatang. Karena sesungguhnya kerajaan Allah di dalam kita. Jadi jangan melihat lagi seperti muridnya waktu itu Yesus masuk ke Yerusalem berkata, Tuhan, kapan aku bisa melihat kerajaan-Mu? Mereka mau melihat kerajaannya secara fisik, secara jasmani, tapi Tuhan katakan, kerajaan-Ku ada di dalammu. Jadi kalau kerajaan Allah di dalam kita, kita tinggal di dunia ini, kita ini adalah pendatang. Karena sesungguhnya kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Kalau Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, sesungguhnya kerajaannya tinggal di dalam kita. Jadi segala sesuatu yang menyesatkan dan melakukan kejahatan di dalam kerajaannya, di dalam kita, itulah yang gambaran dari lalang, dan kesudahannya adalah semuanya, dikatakan semuanya. Semuanya itu apa? Semua orang yang melakukan skandalon atau anomia. Saya lupa tadi menjelaskan. Ya, jadi skandalon itu orang yang melakukan, jadi dia orang yang melakukan, jadi mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Menyesatkan itu orang yang memberikan perangkap atau jerat, ya, sehingga seseorang itu bisa tersandung dan jatuh. Boleh dikatakan ngasih batu sandungan, menyebabkan orang lain jadi memasang perangkap atau jerat dengan sengaja sehingga orang lain itu tersandung atau jatuh. Dikatakan skandalon. Ya. Oke. Jadi segala sesuatu yang menyebabkan orang terjerat, terperangkap, sehingga orang tersebut ditarik untuk melakukan suatu kesalahan atau dosa, itu yang dikatakan yang menyesatkan. Jadi hati-hati di sini. Firman Tuhan mengatakan pada saat akhir zaman banyak penyesat-penyesat. Penyesat-penyesat itu apalah? Lalang. Adalah orang-orang di sekitar kita. Bukan musuh yang jelas-jelas. Kalau musuh ya mohon maaf dari agama yang lain, mungkin kan kita lihat perbedaannya jelas. Tetapi kalau dari dalam kita, lalang itu adalah orang-orang yang menyerupai dengan gandum tadi. Hati-hati. Siapapun juga. Bisa seseorang yang menyampaikan firman Tuhan yang salah, hanya untuk kepentingan pribadinya. Itu sengaja akan menyesatkan daripada gandum. Sehingga gandum itu ikut dalam kesalahan dan dosa. Dan semua orang yang melakukan kejahatan, di sini dikatakan melakukan kejahatan adalah, saya cari bahasanya adalah anomia. Anomia yang berarti apa? Adalah melakukan pelanggaran hukum, ketidaktaatan, atau dosa. Atau apa? Semua orang yang melakukan kejahatan. Artinya apa? Ini yang menyesatkan adalah orang luar yang menyebabkan seseorang jatuh atau terjerat atau dosa. Tetapi semua orang yang melakukan kejahatan juga seperti kita, saya yang orang percaya, tetapi kita melakukan pelanggaran, kita sengaja melakukan ketidaktaatan dan dosa, kita juga termasuk dalam melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Dikatakan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jika memang kita berkata tadi dari awal, aku ini adalah anak-anak kerajaan, aku ini anak-anak kerajaan sorga. Tetapi kalau kita berkata kita anak-anak kerajaan, tapi kalau kita masih tetap melakukan kejahatan, melakukan pelanggaran, melakukan ketidaktaatan, melakukan dosa, sesungguhnya kita ini adalah lalang. Ya, karena Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku akan melawan. Ya, jelas ya. Jadi kalau kita berkata aku ini dengan percaya diri bahwa aku ini anak-anak Allah, aku ini anak-anak kerajaan, ya hati-hati ya. Kita ada di posisi lalang atau posisi gandum.
Oke, saya lanjutkan. Jadi dikatakan di sini semuanya, yaitu semua orang yang melakukan penyesatan dan melakukan kejahatan, semuanya ini akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga atau siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Pada waktu itu apa? Pada waktu penuaian itu, orang-orang benar, yaitu orang-orang yang dilambangkan sebagai gandum, akan masuk ke dalam lumbung, masuk dalam kerajaan Bapanya, dan dia akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa saat ini yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Dikatakan siapa bertelinga, sama mengacu kembali kepada perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur juga berkata, semua mendengarkan firman Tuhan, baik yang di tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, semak duri, tanah yang baik, semua mendengarkan, tetapi yang berbeda. Semua mendengarkan, tetapi yang berbeda adalah yang berbuah. Dan dikatakan, gimana kita berbuah? Salah satu firman Tuhan, bahwa kita tidak bisa berbuah di luar Bapa. Dialah pokok anggur dan kitalah cabang-cabangnya. Saya tidak membahas itu, tapi intinya seperti itu. Oke, saya lanjutkan, karena masih banyak. Dikatakan begini, firman Tuhan dikatakan juga sama, ini ada yang ayat pendukungnya, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi tebu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Oke. Nah, ini saya tampilkan lagi yang mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam kita, ya. Ini orang Farisi bertanya, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ya. Jadi bukan yang kelihatan terlihat secara jasmani atau yang bisa kita lihat di observation. Tapi dikatakan orang tidak dapat mengatakan lihat, ia ada di sini dan ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah di dalam kamu. Sama. Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi hati-hati ya, jangan berkata kita ini anak-anak kerajaan, karena iblis taruh ilalang itu di antara kita, supaya dia ingin menampi gandum. Supaya apa? Gandum ini tidak berbuah, dan gandum ini akan masuk ke dalam api yang kekal, sama. Ya, itu tujuannya iblis. Iblis menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dia juga menampi. Dia juga sama seperti yang Yesus mau lakukan. Yesus menampi. Ilalang dibakar, gandum masuk lumbung. Tetapi ini iblis juga menampi gandum. Jangan berkata, aku punya iman. Pertahankan imanmu di sini. Percaya kepada Tuhan. Jangan kita percaya, aku ini gandum. Aku ini anak-anak kerajaan. Hati-hati. Hati-hati. Karena ini ada... kok nggak bisa ya? Bentar ya, ini kok nggak bisa jalan. Kok banyak halangannya ini ya. Nah ini. Oke. Jadi kita jangan perlu hati-hati ya. Aku ini sudah anak-anak kerajaan. Ya, aku ini percaya kepada Tuhan dan Kristus hidup di dalamku. Tapi hati-hati. Ini ada satu perumpamaan ya. Bukan perumpamaan, satu ayat ya. Jadi ini terjadi ketika Yesus masuk Kapernaum ya. Seorang perwira mendapatkan dia, mohon kepadanya bilang hambaku sakit gitu ya. Sangat menderita. Yesus berkata, aku akan datang. Tapi perwira itu, enggak usah Tuhan. Enggak usah ke rumahku, katakan aja satu kata patah, maka hambaku akan sembuh. Kemudian Yesus berkata, sesungguhnya
Ini, Yesus berkata itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan, ya anak-anak kerajaan, anak-anak ini bahasa Yunaninya Huios, kerajaan itu adalah Basilea, ya akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke ya. Jadi orang-orang Israel itu adalah sebenarnya adalah anak-anak kerajaan. Jadi jangan berkata kita ini, wah tenang aja anak kerajaan, pasti aman, pasti nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Hati-hati, di sini Tuhan katakan, firman Tuhan yang mengatakan sendiri, sedangkan anak-anak kerajaan itu yang tidak beriman bisa kalah, makanya bisa tercampakkan ya, bisa tergantikan ya, masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi jangan kita santai, kita percaya, aku sudah percaya Tuhan, aku sudah melakukan apa ini A, B, C, dan D. Ini hati-hati. Janganlah kita melakukan kejahatan. Meskipun kita anak-anak kerajaan, tapi kita menjadi lalang, kita pun akan tercampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Anak-anak kerajaan bisa masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ya, seperti itulah. Ya, mesti saya menyampaikan sesuatu mesti selalu serem ya. Ini saya tidak tahu wajah-wajahnya, tapi saya yakin seperti yang saya sering sampaikan, khotbah saya selalu kayak pemakaman, begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Ini saya lewati aja. Ini pengertian tentang pelanggaran hukum anak-anak kerajaan. Oke, banyak sekali. Oke, kita lanjutkan ke perumpamaan berikut. Tinggal 2 perumpamaan lagi dan itu cepat. Oke, saya lanjutkan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi biji sini berbeda dengan benih yang tertulis tadi, itulah sperma. Biji di sini menggunakan kata yang berbeda. Ya, saya tapi tidak menyampaikan itu ya. Jadi intinya Tuhan Yesus setelah menceritakan ilalang dan gandum, melanjutkan dengan 2 perumpamaan ini, baru murid-muridnya, gambarannya murid-muridnya bertanya tentang ilalang tadi. Saya bertanya, kenapa ya mereka nggak bertanya tentang biji sesawi, dan yang berikutnya ini adalah ragi. Kalau selama ini saya membaca bahwa ini adalah sesuatu yang baik. Biji sesawi ditabur orang di ladangnya, memang biji itu paling kecil lalu tumbuh gitu ya. Sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, menjadi pohon sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Apa yang salah? Ini sesuatu yang bagus kan. Jadi hal kerajaan sorga itu diumpamakan, digambarkan sebagai biji sesawi ini. Saya dengan coba menggali dari beberapa kata-kata gitu, tetap tidak mendapati apa maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang firman Tuhan kalau kita lihat sepotong, ini akan sangat sulit. Kadang-kadang kita bahkan dulu kita sering paksakan ya, kita ambil sepotong, maknanya yang semula artinya bukan seperti itu dalam konteks yang lengkap ya. Kita ambil sepotong sehingga konteksnya berubah dan kita pakai. Itu yang sering dulu kita lakukan ya. Tapi setelah kalau ini sepotong kelihatannya bagus ini. Banyak burung di udara datang bisa bersarang, banyak orang datang bersarang pada cabang-cabang kita. Tapi terpujilah Tuhan, saya coba gali, Tuhan memberikan sesuatu. Mari kita coba saya sharingkan ya. Jadi biji sesawi ini adalah gambaran dari apa sih? Ia berkata kepada mereka,
Oh iya, sebelumnya seperti ini, tadi ada yang kelupaan. Jadi saat kita membaca ini, kalau kita ngambil sepotong pasti kelihatannya bagus. Tapi kalau kita lihat full konteks, ini akan berbeda artinya. Ya, kita sebelum di Lukas 13 juga sama, ya. Kita nanti dibaca aja di rumah, saya nak nampilkan, yaitu pada saat seseorang yang sakit bungkuk, ya, sudah 18 tahun, pada saat Tuhan nyembuhno, ya. Lalu orang-orang ahli-ahli di rumah ibadah itu berkata, kenapa kamu datang gitu ya? Pada hari Sabat. Sebenarnya kamu bisa datang pada 6 hari kerja itu yang bukan hari Sabat sehingga kamu bisa disembuhkan. Lalu Tuhan bilang begini, hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis? Harusnya ikatannya itu bisa dilepaskan karena ia adalah keturunan Abraham. Abraham di sini adalah lambang iman, lambang seorang yang beriman, lambang bapak orang beriman. Ya, Tuhan Yesus berkata begitu. Lalu Tuhan nyambung dengan perkataan apa? Ya, setelah mengatakan begitu, Tuhan Yesus bilang begini, kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia juga berkata lagi, dengan perumpamaan apa kerajaan Allah itu? Dia mengambil perumpamaan ragi lagi. Jadi pada saat ada masalah ini, orang-orang ibadat ini yang begitu mementingkan hari Sabat itu, tidak memperbolehkan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Yesus berbicara apa? Langsung memberikan gambaran tentang kerajaan Allah. Ya, oke. Itu note aja. Nanti akan terbuka. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi gambaran apa biji sesawi itu? Biji sesawi semua kita akan tahu di ayat ini. Ia berkata ada 3-4 ayat yang saya searching tentang biji sesawi, ada 5-6 ayat, tapi ya itu aja terbatas pada ini. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada mustahil bagimu. Jadi tertulis iman sebesar biji sesawi, tapi dari bahasa Inggrisnya tertulis faith as a mustard seed. Artinya apa? Iman seperti mustard seed. Jadi gambaran iman, Yesus memakai gambaran, perumpamaan. Jadi iman itu digambarkan sebagai ini, biji sesawi. Sama, ini ya. Di ayat di Lukas 17:6 saya tidak bahas, katakan faith like a mustard seed. Seperti. Jadi faith itu digambarkan sebagai biji sesawi. Jadi saat engkau mempunyai iman, gitu kan. Jadi gambaran kerajaan surga itu digambarkan dengan mustard seed. Engkau mempunyai iman. Oke ya, nangkep ya. Lanjutannya begini, itu tentang mustard seed-nya. Gimana dengan ini? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat, ini tempo hari sudah di pembahasan yang pertama. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ini penjelasan dari ayat 4-nya, waktu perumpamaannya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi burung itu diumpamakan datang, mengambil benih itu dan memakannya, dikatakan sampai habis. Penjelasannya burung ini Tuhan langsung jelaskan sendiri bahwa burung itu lambang si jahat. Dia akan mengambil firman tentang kerajaan tadi. Jadi bagi siapa yang tidak mengertinya, ini sudah saya jelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi, datanglah si jahat, lambang daripada burung, yang akan apa? Sama, merampas. Itulah tujuannya si jahat, ingin merampas, ingin membinasakan, ingin mencuri.
Jadi kita sama-sama sepakat bahwa burung itu lambang si jahat. Jadi jangan kita asumsikan, oh semua burung si jahat. Enggak, tapi dalam perumpamaan ini jelas sekali Yesus berkata, kamu harus mengerti perumpamaan ini supaya kamu bisa mengerti tentang perumpamaan yang lain. Jadi saat perumpamaan ini mengatakan burung itu si jahat, berarti burung itu yang dalam perumpamaan burung-burung biji sesawi ini, burung-burung yang datang bersarang pasti juga si jahat. Sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat. Ya, setuju ya. Jadi jangan berkata, lo mereka datang, lo bersarang, kan enak indah ya, ada pohon besar, burung-burung menangkap di sana. Itu adalah gambaran realita kita. Tapi dalam perumpamaan ini Yesus sudah menjelaskan bahwa itu adalah si jahat. Jadi tidak ada lain bahwa burung itu si jahat. Coba saya cari lagi. Di dalam firman Tuhan juga sama dikatakan begini. Ya. Sekalipun Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik dari bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Terus-terusnya ini ya. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke laut, ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparan. Yang ketawan, ketawanlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman atau 4 malapetaka di bahasa Inggrisnya. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Ya, dari firman Tuhan di Perjanjian Lama banyak berbicara burung-burung itu juga dilambangkan sesuatu yang memakan. Ini firman Tuhan sendiri berkata, Tuhan berfirman kepadaku, kepada Nabi Yeremia. Tuhan akan mendatangkan mereka 4 hukuman atau 4 malapetaka. Salah satunya adalah burung-burung yang akan memakan dan menghabiskan. Oke ya, di ayat ini nanti bisa dibaca lagi karena waktu mepet. Ya sama digambarkan burung-burung di udara itu adalah binatang yang memangsa mayat. Jadi ada yang dibunuh, ditinggalkan di padang gitu, lalu burung-burung datang memakan mangsa, memakan mayat mereka. Karena itulah iblis. Iblis hanya sebatas membunuh tubuh. Dia hanya berkuasa hanya sebatas tubuh. Dia tidak berkuasa atas jiwa, roh kita. Lalu ada firman Tuhan seperti ini. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya. Jadi dari firman ini jelas apa arti perumpamaan itu. Jadi meskipun kita ini beriman, saya nggali ini untuk 1 ayat ini saya berhenti lama. Tapi akhirnya ya Tuhan, saat kita setia, kita minta tolong Tuhan, saya ingin memberi yang benar gitu loh. Tuhan tolong Roh Kudus tuntun gitu. Tuntun untuk menjelaskan arti apa sih seperti ini. Jadi lambang dari biji sesawi adalah iman kita. Meskipun kita beriman, tetapi kita menghasilkan apa? Burung-burung si jahat datang di dalam kehidupan kita. Ada kejahatan. Jadi meskipun kita beriman kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, tetapi kalau ada burung-burung yang datang dan bersarang di dalam hidup kita, sesungguhnya kita itu sisanion. Dan kesudahannya hanya sama. Kembali kepada neraka. Kita beriman kepada Tuhan, tetapi hasilnya apa? Banyak burung-burung kejahatan yang hinggap, bersarang di dalam hidup kita, dalam hati kita. Sesungguhnya kita adalah lalang atau sisanion itu. Ya. Karena lambang dari burung adalah kejahatan. Kita percaya kepada Tuhan, tapi kita mempunyai kejahatan di dalam kita. Firman Tuhan tadi, gambaran dari lalang itu adalah orang yang melakukan kejahatan. Adalah semua orang yang melakukan kejahatan di dalam kerajaannya. Kalau kita beriman kepada Dia, kerajaan Allah diam di dalam kita. Tetapi kita menghasilkan sesuatu, berbuat sesuatu bukan bagi kerajaan surga,
Tapi kita berbuah bagi kerajaan dunia. Kerajaan iblis datang, iblis kejahatan datang, bersarang di dalam kehidupan kita. Kita adalah lalang. Kita adalah anak-anak kerajaan, tetapi kita masuk dalam neraka. Bukan saya yang menggatuk-gatuk, tapi firman Tuhan yang menyatakan demikian. Sama waktu itu berkata begini, orang Farisi dan orang Saduki, satu gambaran aja. Mereka datang untuk dibaptis. Kata mereka, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Jika engkau bertobat, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jika engkau bertobat, hasilkan buah sesuai dengan pertobatanmu. Tetapi kalau buah yang dihasilkan adalah kejahatan, sesungguhnya kita adalah sisanion atau lalang. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham bapa kami ini adalah keturunan Abraham, adalah keturunan orang yang beriman. Karena Allah berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi Anda jangan berkata, aku beriman, aku percaya kepada Tuhan, apa buah yang kau hasilkan. Oke ya, kita lanjut yang terakhir. Ya, mohon maaf, ini yang terakhir, benar yang terakhir. Matius 13:33. Jadi banyak perumpamaan yang lain ya, tapi memang kalau semuanya saya juga belum, saya terbatas. Memang ini satu paket dari yang Tuhan Yesus mau sampaikan. Yang terakhir yaitu tentang ragi. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Apa masalahnya Tuhan? Dulu saya menganggap ini sesuatu yang baik. Bukan saya sekali lagi. Kalau kita manusia secara daging, kita anggap ini adalah sesuatu yang baik. Tapi terpujilah Tuhan, buat jemaat semuanya yang Tuhan mau singkapkan, Tuhan ngasih penjelasan seperti ini. Bukan saya sekali lagi, semuanya adalah karena Tuhan mengasihi saudara, ingin menyampaikan sesuatu yang firman kebenaran yang baik. Jadi ragi itu kan memang dipakai. Saya sampai mencari apa ragi itu ya. Saya tidak bisa masak. Jadi ini mungkin ada tips buat ibu-ibu yang masak. Saya dengar kan banyak juga dari jemaat yang sudah mulai masak, bikin kue. Kalau bikin kue, ya ini salah satunya. Ragi yang diambilkan seorang perempuan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Sampai kamir ini sampai fermentasi ya, sampai bagus gitu loh. Jadi apa maknanya? Kan ragi ini sesuatu yang bagus, yang dipakai untuk membuat roti itu jadi saya cari. Ya, tapi jangan lupakan ini ya. Ragi itu diambil seorang perempuan, dicampurkan ke dalam mana? Tepung terigu. Ya, tepung terigu, gandum, salah satunya bisa dibuat tepung terigu. Tepung terigu itu salah satunya dari gandum. Jadi ragi ini dimasukkan ke dalam gandum. Gandum adalah lambang anak-anak kerajaan. Kalau sesuatu yang baik, kebenaran yang baik dimasukkan ke dalam gandum, hasilnya baik. Tetapi di sini ragi itu diumpamakan yang jelek. Tahu dari mana? Kita akan lihat dalam firman Tuhan. Oke, dikatakan begini. Fungsi ragi adalah, ini bukan saya ya, kalau salah saya mohon maaf, tapi saya cari ini sih. Mungkin tanya ke saat ini yang pinter bikin roti ya, saat ini mungkin Nancy ya. Jadi di sini gini, fungsi ragi adalah pengembang adonan. Yang kedua adalah pematang adonan. Jadi roti itu dibuat lebih lembut karena apa? Ada fermentasi. Menjadi fermentasi itu jadi alkohol dan asam protein. Saya dapatnya begitu, bukan saya ngerti ya. Saya cuma gali aja. Baca searching di internet. Yang ketiga itu akan merubah rasa. Jadi pada saat dikasih ragi ini, adonan tadi pertama menjadi mengembang, yang kedua matang dan lembut. Yang ketiga rasanya berubah. Kenapa? Timbullah rasa baru akibat fermentasi itu, sehingga rasa baru ini membuat
lebih enak. Yang keempat adalah mengelastiskan adonan. Karena tanpa ragi, dikatakan ada note-nya. Kalau roti bantat atau kurang enak rasanya, itu sesungguhnya roti yang tanpa ragi. Dari penjelasan ini saudara akan melihat, ragi itu ditambahkan untuk apa? Merubah sesuatu yang murni, sesuatu yang awalnya pure, dirubah sehingga berubah. Rasanya lebih enak, adonannya mengembang, kelihatannya bagus gitu kan ya. Rasanya berubah. Yang ini yang coba dunia tawarkan gitu ya. Sehingga orang-orang tertarik. Ayat 34, semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Dan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Oke, yang terakhir ini saya bahas tentang ragi. Izinkan saya 5 menit. Saya berusaha secepatnya. Apa itu ragi? Ya. Awal mulanya ragi itu di perjanjian lama yang paling baru. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Jadi Yesus ini firman Tuhan makin menggali, akan selalu ada penambahan-penambahan makin lengkap, makin dalam. Ya. Jadi Yesus tahu karena dia firman Tuhan itu semua dari dia, ya. Ada tuntunan dia dalam segala firman Tuhan karena firman Tuhan adalah dia sendiri. Dia tahu bahwa Abraham pada saat Allah datang kepada menjumpai Abraham, Abraham lalu berlari menyuruh mereka beristirahat. Abraham kemudian ke rumahnya mendapatkan Sarah dan berkata apa? Segeralah ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Makanya Yesus memakai perumpamaan seorang perempuan yang mengambil 3 sukat tepung, seorang perempuan mengambil 3 sukat tepung untuk dibuat roti. Tetapi di sini tidak ada ragi. Karena tanpa ragi, roti bundar itu akan menjadi sedikit keras, lalu dimasukkan di panggangan. Jadi roti keras, itu roti tidak beragi itu seperti itu. Memang tidak enak, makanya orang Mesir lama-lama bosan. Ya, memang bosan. Tapi itulah kerajaan Allah. Kalau kita mau enak, yang dunia tawarkan adalah suatu kenikmatan. Ya, jadi di sini tidak ada ragi di dalamnya. 3 sukat yang diambil untuk bikin roti bundar dan tidak ada ragi yang ditambahkan di sana. Oke ya, roti bundar pada saat orang Israel keluar dari Mesir, ada hari raya untuk memperingatinya, salah satunya hari raya roti tidak beragi, di mana mereka diwajibkan untuk makan roti yang tidak beragi. Ya, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi, sebab adonan itu tidak beragi, tidak diragi, karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Jadi ini adalah mana juga sama. Rasanya hambar. Lalu dibuatlah, ditumbuk menjadi roti yang tak beragi. Sama, semua menjelaskan begitu. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi itu tidak boleh dilihat matamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Ini adalah suatu gambaran. Masa ragi tidak boleh dilihat gitu loh. Dilihat aja Tuhan katakan nggak boleh. Ini pada hari raya perayaan roti tidak beragi. Tuhan sampai katakan tidak boleh melihat ragi itu. Ini adalah suatu gambaran. Jadi dari awal ragi adalah gambaran yang tidak baik. Bukan Tuhan membenci ragi yang jasmani, ragi secara... Oke ya, saya lanjutkan, saya pas ini yang penting-penting aja. Sama, di perjanjian baru juga sama, Tuhan Yesus berkata apa?
Datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Selalu mereka, meskipun ikut Yesus, kadang yang dipikirkan hanya jasmani. Padahal Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Apa yang dimaksud di sini? Ragi orang Farisi dan Saduki. Ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi ajaran orang Farisi ini dianggap perumpamannya sebagai ragi yang dimasukkan ke dalam roti yang aslinya murni dari tepung gandum itu. Jadi ragi ini dimasukkan, yaitu ajaran orang Farisi disisip-sisipkan. Untuk apa? Untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Jadi tak hati-hati terhadap ragi sini digambarkan. Tuhan Yesus berkata bahwa ragi itu adalah ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi sesuatu yang jelek, sesuatu yang negatif daripada yang jahat. Jadi ragi ini adalah ajaran yang sengaja disusupkan, disisipkan kepada tepung terigu yang murni supaya enak rasanya. Jadi kita hati-hati para hamba Tuhan, waktu menyampaikan firman Tuhan, apakah yang disampaikan adalah ajaran dari Tuhan, ajaran kerajaan Allah, atau kerajaan dunia? Semuanya, saya pun juga sama. Ya, jadi hati-hati. Di sini Tuhan Yesus mengatakan ajaran, hati-hati dengan ajaran. Oke, saya lanjutkan. Oh, sorry ya, macet lagi. Saya tidak tahu kenapa ini. Tuhan. Bentar ya. Oke. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi. Yaitu kemunafikan orang Farisi. Kembali lagi itu firman Tuhan mengatakan, waspadalah terhadap ragi. Ini bukan ragi ya, bahasa Inggrisnya yang benar, beware of the leaven of the Pharisees. Jadi hati-hatilah terhadap ragi orang Farisi. Ragi orang Farisi itu berbicara apa? Kemunafikan. Jadi Tuhan menjelaskan, firman Tuhan menjelaskan, ragi orang Farisi itu adalah kemunafikan. Karena orang Farisi itu mengajarkan sesuatu secara jasmani. Jasmaninya yang kelihatan bagus, semuanya bagus. Tetapi hatinya memasang perangkap, jerat untuk orang-orang yang mendengarnya. Mereka selalu mengajarkan secara jasmani. Mereka mengajarkan kepada orang-orang untuk melakukan, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Mereka adalah orang-orang dikatakan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang munafik. Itulah yang disebut ragi. Jadi di perjanjian lama, di perjanjian baru, semua menyatakan bahwa ragi itu adalah sesuatu yang jahat. Sesuatu yang daripada jahat. Oke, ini yang terakhir. Puji Tuhan. Selesai. Ini ayat yang terakhir. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Kamu memang tidak beragi. Jadi kita ini tidak beragi. Jadi buanglah ragi yang lama. Supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu ini memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih. Yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi apa itu? Tuhan mau kita apa?
kita buang, kalau kita memang terima kerajaan surga, kita bertobat dan terima kerajaan surga, dan kita mengaku Yesus Tuhan, kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan mengaku dengan mulut kita, dan percaya dengan hati kita bahwa Dia mati dan Dia bangkit, kita dibaptis. Buanglah semua ragi yang lama. Memang sulit. Buanglah ragi yang lama, bukan pula apa ragi yang lama, yaitu ragi keburukan dan kejahatan. Jadi bersihkan ragi yang lama, sehingga kita menjadi adonan yang baru, yang tidak beragi kembali. Ya, di bahasa Inggrisnya tertulis kebencian ini, ragi keburukan ini bahasa Inggrisnya tertulis kebencian. Ini artinya kebencian. Buanglah segala kebencian, kedengkian, dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Itulah arti ragi. Jadi ragi adalah sesuatu yang Tuhan konsisten berkata, ragi itu adalah tidak baik. Karena Dia mau kemurnian dan kebenaran. Kembali kepada kita, buang segala ragi yang lama. Dan kembali kepada hidup kita yang tidak beragi. Karena sesungguhnya kita ini adalah anak-anak kerajaan. Amin. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti, keharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Engkau yang ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Pernah berhenti, berharap Dia-Mu selalu nyata
dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak berku, Kau segalanya. Oke, itu hiburannya. Oke, kita kembali kepada doa penutup ya. Ya Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada siang hari ini. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba-Mu hanya alat, terima kasih Engkau pakai. Engkau memberikan pewahyuan, pengertian buat jemaat-Mu. Sesungguhnya Engkau mengasihi semua jemaat-Mu yang sudah mendengarkan. Engkau memampukan setiap kami Bapa untuk melakukan. Biarlah kami saat ini menjadi berbuah. Kami ingin berbuah. Tapi berbuah itu kita tidak bisa tinggal di luar Engkau. Karena sesungguhnya buah itu daripada Engkau. Pada saat kita melekat, meskipun apapun yang kita alami saat ini, pandemi ini yang terjadi, tapi kita mau melekat pada pokok anggur itu, sehingga kita berbuah. Terima kasih Bapa. Terima kasih mengucap syukur buat siang hari ini. Kau berkati semua jemaat-Mu. Engkau penuhi mereka dengan Roh Kudus, pewahyuan yang Kau sudah berikan. Biarlah mereka Kau ingatkan melalui Roh Kudus, sehingga kami boleh selalu setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati, kita berkata amin. Shalom, selamat siang. Pengumuman sepekan untuk doa malam hari Rabu tanggal 30 September dibawakan oleh Bapak Pendeta Muda Gunawan. Untuk ibadah raya hari Minggu tanggal 4 Oktober dimulai pukul 12 siang seperti biasanya, pembicaranya Ibu Maria Sidarta. Ada tambahan pengumuman, minggu depan ada perjamuan, jadi yang perlu anggur dan roti bisa ambil di gereja, atau yang kalau perlu dikirim bisa menghubungi Ibu Yemima, atau pakai roti atau biskuit dan limun atau sirup yang ada, tidak apa-apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan syukur Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta
ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Hosana to the King. Worship you, Jesus. Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan, ku agungkan. Oh, Yesus Raja, Dia berkuasa, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana hanya bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja. Kami percaya Tuhan yang berkuasa dan layak disembah. Amin. Dan layak disembah. Dan layak disembah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kau layak Tuhan. Terima kasih untuk Hendra dengan firman-Nya, sesuatu yang baru dan biar jemaat juga bisa mengerti. Jadi memang sudah Tuhan tetapkan ya. Ada yang mengajar tentang firman, tentang Alkitab, dan hari ini kita belajar banyak. Apa yang tadi Hendra sharingkan, saya kira banyak dari kita juga belum mengerti. Dan puji Tuhan, hari ini kami boleh mengerti. Dan saya harapkan jemaat-jemaat menjadi lebih baik lagi, lebih dekat dengan Tuhan,
dan juga saya percaya lebih diberkati. Ya puji Tuhan. Jadi pesan saya sih semuanya dari Dia. Dengan waktu-waktu yang ada ini kita kasih waktu buat Tuhan. Karena ada waktu aja, jadi kita bisa baca firman, gali firman, semuanya bisa kok. Amin. Ya kita hanya alat, saya hanya alat, jadi tinggal kitanya pribadi mau nggak meluangkan waktu gali, baca, itu aja sih. Terpujilah Tuhan. Amin. Thank you Hendra. Semoga pewahyuan demi pewahyuan Tuhan singkapkan melalui Hendra dan yang lain-lainnya agar jemaat bertambah maju, tambah mengerti dan bisa artinya mempergunakan hidup ini dengan lebih baik sesuai dengan yang Tuhan mau. Yuk kita sampai di akhir acara dan sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mengerti ya, gandum dengan lalang. Tadi gambarnya bagus sekali, Hen. Gandum yang menunduk, yang berisi, biasanya memang orang itu begitu. Yang berisi, yang berkualitas, itu lebih menunduk. Dan yang satunya itu lebih berdiri tinggi, biasanya itu ya ego, kesombongan, cari nama, dan sebagainya. Yang menunduk itu rendah hati, penuh dengan kasih dari Bapa di surga. Jadi ada perbedaan antara gandum dan ilalang. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti dan ragi juga sekarang kita lebih mengerti. Ragi adalah satu kenikmatan dunia. Jadi yang bukan Tuhan harapkan. Jadi bisa lebih mengerti kalau ditanyain orang, siapa tahu satu hari ada yang tanya. Terus kita bisa jawab. Yang tanya-tanya, jemaat mana ini? Oh, Rehoboth. Kan ya lumayan. Sudah berapa tahun Kristen? Oh, sekian tahun. Oh, ya pantas. Ya ini Tuhan mengarahkan kita dengan pandemi ini begini, punya banyak waktu untuk belajar, untuk lebih mengenal firman Tuhan, dan sesuatu yang tidak baik pasti ada sisi baiknya. Demikian untuk pandemi juga ya. Amen. Yuk, mari kita sama-sama satukan hati, kita sampai di ujung acara, kita datang kembali kepada Tuhan. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur untuk firman yang sudah kami terima, yang mana hamba-Mu percaya bahwa firman ini akan menjadikan kita lebih baik lagi dalam kehidupan, lebih mengerti Engkau ya Bapa, dan lebih waspada untuk segala yang jahat. Kuatkan hati kami ya Bapa, agar kami senantiasa selalu di dalam jalur-Mu, selalu menjadi sosok yang Tuhan mau. Dan segala tindak tanduk setiap jemaat gereja Allah baik dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa, dan percaya atas perlindungan-Mu selalu terhadap anak-anak-Mu. Jemaat gereja Allah baik Rehoboth, perlindungan-Mu sempurna adanya. Mengucap syukur juga untuk hamba-Mu Hendra. Kiranya Tuhan berikan pewahyuan lebih, Tuhan memberkati hidupnya, keluarganya, anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya, apa yang dikerjakan Hendra. Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Selanjutnya hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat gereja Allah baik Rehoboth, dimanapun mereka berada, yang pada ibadah siang hari ini belum bisa mengikuti ibadah, baik mereka dimanapun mereka berada, mereka dalam keadaan yang bagaimana, kami berdoa untuk mereka,
Tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami naikkan ini dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita sampai di akhir acara, sekali lagi hamba-Mu mengucap syukur Tuhan. Dan kiranya di dalam ibadah ini, apa yang kami lakukan, baik itu pujian, penyembahan, doa-doa kami sampai kepadamu, menyenangkan Engkau ya Bapa, dan Engkau mendengar setiap jeritan hati anak-anak-Mu gereja Allah baik Rehoboth. Kami angkat tangan Tuhan, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau pimpin Tuhan setiap tangan yang terangkat. Engkau gapai tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Dan Engkau menerima semua permohonan doa daripada anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Yang saat ini mengangkat tangan kepadamu, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan senantiasa ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hari ini Bapa di surga menurunkan segala berkat yang baik. Berkat yang datang dari surga selamanya baik. Berkat itu diturunkan kepada setiap tangan yang terangkat. Dan kita pulang dengan penuh berkat yang melimpah. Berkat daripada Tuhan Yesus berupa berkat keselamatan, berkat kesehatan, dijauhkan dari segala virus, dijauhkan dari segala penyakit, dan berkat dalam rumah tangga, rukun harmonis di dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua dalam keadaan harmonis dan rukun. Dan juga berkat keuangan, tidak pernah berkekurangan, selalu tepat pada waktunya yang diperlukan Tuhan menyediakan. Dan juga berkat keuangan Tuhan yang melimpah untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Di mana keadaan seperti ini. Engkau memberikan kelimpahan bukan untuk kami Tuhan, tapi kami boleh jadi saluran berkat untuk sesama Tuhan di dalam keadaan seperti ini. Berikan itu kelebihan Tuhan pada setiap tangan yang terangkat Tuhan. Lancarkan bisnis mereka, lancarkan dagangan mereka, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Kemuliaan demi kemuliaan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kemuliaan itu pun akan kembali kepadamu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hari ini sukacita damai sejahtera dari surga. Yang berkelimpahan kami terima dari Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan mari jemaat yang sudah diberkati berkelimpahan, sama-sama ucapkan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama katakan amin. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang pada hari Rabu.